Dulu, Jubilian pernah jatuh sakit beberapa kali, tetapi tidak pernah cukup parah hingga ayahnya harus muncul. Dulu dia sedih karenanya, tetapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa. Bangun. Karena kesal, aku mencoba membuka mata untuk melihat siapa yang berbisik di telingaku. Aku hampir tidak bisa melihat seorang pria dengan wajah yang kabur dan terdistorsi. Tubuhku terasa seperti melayang di awan, membuatku tidak merasakan kenyataan. Yubel. Aneh, dia tidak punya alasan untuk memanggilku seperti itu atau menatapku dengan wajah yang tampak hampir menangis. Tidak, ini tidak mungkin. Jika kamu pergi, aku... Dikatakan bahwa mimpi adalah ekspresi bawah sadar tentang apa yang sangat diinginkan si pemimpi. Tolong bangun. Mimpi yang mengerikan. Begitu aku memikirkan itu, aku tenggelam dalam kegelapan lagi. Ketika aku sadar, aku sedang berbaring di tempat tidurku. Apakah Anda merasa baik-baik saja, Lady Floyan? Orang pertama yang aku lihat adalah Allen, dokter keluarga di rumah besar Floyan. Saat itulah aku baru sadar bahwa aku tidak tertidur, tetapi pingsan. Sudah berapa lama, Allen? 3 hari, Nona. Aku mengamati sekelilingku. Para pelayan menatapku dengan ekspresi cemas. Apakah Anda merasa baik-baik saja, Lady Floyan? Ulang Allen. Marilyn, Julia, dan Sheila, aku menghitung pembantu di kamarku. Ayahku tidak terlihat. Ya, aku bahkan tidak menduga dia akan ada di sini sejak awal. Dia pun tidak muncul di pesta debutanku. Pada saat itu, pintu terbuka. Allen tampak gembira dan mempersilahkan orang itu masuk. Aku menoleh untuk memeriksa apakah itu Derek, kepala pelayan kami. Aku membelalakan mataku karena terkejut. Ternyata ayahku yang datang melalui pintu. Mengapa dia ada di sini? Aku menatapnya, tidak percaya bahwa dia benar-benar ada di sini. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di kepalaku. Kamu sudah bangun? Berbeda dengan suaranya yang tanpa ekspresi, tangannya yang besar terasa cukup hangat. Apakah ini mimpi? Aku hampir tidak percaya apa yang sedang terjadi. Saat aku terus menatapnya tanpa sadar, tangannya ditarik kembali. Istirahat. Aku menatap kosong pada sosoknya yang menjauh, lalu tertawa dalam hati. Jangan tertipu, Jubilian. Dia sudah bersikap dingin padaku sejak aku masih kecil. Dia bahkan pernah menahanku di novel aslinya. Dia hanya menengokku karena dia tidak ingin terlihat seperti ayah yang tidak berperasaan yang mengabaikan putrinya yang sakit. Aku hancurkan keterikatan apapun yang masih tersisa untuk menghindari berkembangnya harapan yang sia-sia. Kamu terlalu memaksakan diri akhir-akhir ini. Istirahatlah dengan baik. Seperti yang disarankan Allen, aku memutuskan untuk beristirahat dengan membaca buku di tempat tidur. Ini membosankan. Sebuah novel akan lebih menghibur, tetapi buku ini tentang sumber daya manusia dan pengelolaan warisan. Inilah balasanku karena mengabaikan pelajaran selama ini. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, mengapa putri tunggal Sangduk mau repot-repot belajar? Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ayahku tidak akan mewariskan gelarnya kepada orang yang tidak kompeten sepertiku. Jadi kemungkinan besar dia akan menikah lagi untuk menghasilkan penerus. Dalam hal itu, aku juga harus menikah atau menjadi mandiri dengan hanya sebagian kecil dari warisanku untuk menghidupi diri sendiri. Tetapi aku tidak berniat melakukan yang pertama. Menikah itu terlalu beresiko. Dalam lingkungan yang konservatif seperti ini, aktivitas wanita yang sudah menikah terbatas pada pemenuhan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Mereka diharapkan dengan tekun menjaga reputasi keluarga mereka sambil menjaga martabat sebagai tuan rumah. Selain itu, mereka mungkin harus menanggung batasan untuk hidup mewah jika suami adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Semua ini bertentangan dengan tujuanku untuk menghabiskan uang untuk apa yang aku inginkan, kapanpun aku mau. Hanya ada satu solusi.
Jika aku mendapatkan warisan dan menjadi mandiri, aku mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jika aku beruntung, aku mungkin akan memperoleh bagian besar dari warisan dan bahkan beberapa gelar yang menjadi tanggung jawab ayahku. Namun, hambatan terbesar datang setelah itu. Dalam kehidupan baruku, aku mempelajari tata krama dan keterampilan literasi dasar yang diharapkan dari seorang wanita bangsawan. Dengan keterampilan yang sedikit ini, akan sulit untuk bertahan hidup di dunia ini sendirian. Aku dapat mencoba membangun sumber pendapatanku sendiri, tetapi aku tahu lebih baik dari itu. Memulai bisnis bukanlah untuk semua orang. Meskipun aku memiliki pengetahuan tentang peradaban modern, tidak banyak hal yang dapat aku buat. Aku tidak memiliki keterampilan berbicara atau berbisnis yang baik. Juga tidak memiliki banyak koneksi. Ada kemungkinan besar aku akan gagal dan berakhir dengan hutang. Satu-satunya solusi yang dapat kupikirkan saat ini adalah memaksimalkan uang yang aku warisi dari ayahku. Masalahnya, aku tidak tahu caranya. Aku mendesah saat sampai pada kesimpulan yang tidak mengenakan ini. Lalu ku dengar ketukan di pintu. Surat-surat untukmu sudah sampai, Lady Floyen. Aku pun duduk. Meskipun reputasi sosialku hancur, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penghormatan orang-orang terhadap ayahku, seorang pahlawan yang masih hidup. Tolong bawa ke sini. Marilyn membawa nampan perak berisi setumpuk surat. Aku membaca sekilas surat-surat itu satu persatu. Tak kuasa menahan keinginan untuk tertawa setiap kali membacanya. Meskipun ada puluhan surat, tak satu pun yang tulus. Seolah-olah mereka mengatakan padaku bahwa hidupku telah sia-sia. Meski hal ini meninggalkan rasa pahit di mulutku, aku tidak marah. Akulah satu-satunya orang yang patut disalahkan. Dulu, aku tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain tentangku, karena aku terlalu sibuk berusaha mendapatkan kasih sayang Mikael. Meskipun aku seringkali menyerang orang yang menyinggungku, aku tetap menunjukkan kebaikan kepadanya, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku. Akibatnya, aku menjadi penyendiri. Apakah Anda ingin saya menyimpan surat-surat ini, Lady Floyen? Tiba-tiba aku mendengar Marilyn berbicara, dan aku menatapnya. Karena aku sudah selesai membaca sekilas surat-surat itu, dia mungkin mengira aku ingin menyimpannya. Tidak, aku sendiri yang akan membalas semuanya. Anda yakin Anda ingin membalas surat-surat ini? Ia membelalakan matanya. Aku terkekeh mendengar pertanyaannya. Iya, aku yakin. Mereka mengirimkannya kepadaku karena khawatir. Jadi aku harus membalasnya secara pribadi. Aku tahu betul bahwa orang-orang ini tidak mengirimiku surat karena mereka khawatir padaku. Namun, ada beberapa alasan mengapa aku tidak bisa mengabaikan mereka seperti yang biasa kulakukan. Banyak bangsawan yang menaruh dendam padaku karena mengabaikan mereka. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan orang seperti itu lagi. Tidak peduli seberapa buruk aku dipersepsikan sebelumnya, orang-orang akan mengubah pendapat mereka tentangku jika aku menunjukkan perubahan yang halus namun jelas menjadi pribadi yang lebih baik. Menulis surat balasan untuk surat-surat ini adalah bagian dari rencanaku. Tetapi aku menemui kendala bahkan sebelum memulainya. Apa yang harus aku tulis? Karena aku sangat tidak tertarik dengan kehidupan orang lain, aku tidak tahu kesukaan mereka, apalagi cara memulai korespondensi. Aku bahkan tidak mengenal siapapun dengan cukup baik untuk memuji mereka. Sebuah ide muncul di kepalaku saat aku melirik Marilyn. Sekarang, setelah aku pikir-pikir, Marilyn pasti sudah membalas surat-surat ini selama ini kan? Ketika seseorang berpikir tentang pelayan, mereka biasanya berpikir tentang seseorang yang mencuci pakaian atau membersihkan rumah. Namun, tidak seperti pelayan biasa, pelayan keluarga Duke diharapkan memiliki keterampilan berbicara yang baik dan pengetahuan tentang urusan sosial. Karena mereka bertugas membantu bangsawan, mereka biasanya berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh atau keluarga kelas menengah yang mampu membiayai pendidikan. Dengan kata lain, Marilyn seperti sekretarisku. Aku punya permintaan, Marilyn. Tolong beritahu saya, bisakah kamu membantuku membalas surat-surat ini? Marilyn membelalakan matanya dan menatapku dengan ekspresi bingung.
Ini wajar saja, mengingat aku belum pernah meminta bantuannya sebelumnya. Ya, aku bukan lagi gadis yang sombong dan angkuh seperti dulu. Aku menatap Marilyn dan berkata, aku hanya ingin tahu sedikit tentang keluarga-keluarga yang biasa berinteraksi dengan kita. Iya, saya akan melakukan yang terbaik. Aku tersenyum mendengar ketulusan hatinya dan menjawab, terima kasih, sungguh melegakan bisa menerima bantuanmu. Mendengar perkataanku, Marilyn menatapku sekilas dengan aneh sebelum cepat-cepat memperbaiki ekspresinya. Kalau begitu, saya akan mengambilkan pena dan kertas. Marilyn berdiri di luar pintu kantor Sang Duk dengan ekspresi kaku. Madam Perez, kepala rumah tangga, meliriknya dan berkata, ini adalah gadis yang melayani Lady Jubilian, Tuan. Tidak ada jawaban, tapi pintunya terbuka. Marilyn menelan ludah gugup dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Namun, pemandangan di hadapannya mengubah rasa takutnya menjadi kekaguman. Sang Duk berdiri di depan jendela besar. Rambut peraknya diwarnai merah karena matahari terbenam yang berwarna kuning keemasan. Ia tampak seperti lukisan yang indah. Suaranya segera membawa Marilyn kembali ke dunia nyata. Apa yang Jubilian lakukan hari ini? Dia membalas surat setelah membaca buku. Jawaban Marilyn yang terbata-bata sedikit mengubah ekspresi datar pria itu. Dia membaca buku? Ekspresi terkejutnya menghilang secepat datangnya. Marilyn melirik mata biru Sang Duk yang mengingatkannya pada lautan luas dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Lalu dia menanyakan pertanyaan lainnya. Buku jenis apa? Topik utamanya adalah tentang pengelolaan harta warisan. Mendengar jawaban Marilyn, Sang Duk sedikit mengernyit. Mengapa? Wajar saja jika ia menanyakan hal ini karena Jubilian belum pernah membaca buku sebelumnya. Marilyn teringat apa yang dikatakan Jubilian saat ia meminta buku tersebut. Dia bilang dia tidak ingin mengganggu Anda, Tuan. Aku masih tidak mengerti mengapa dia membaca sesuatu seperti itu. Nada bicaranya terdengar kesal, tetapi Marilyn bisa merasakan bahwa nada bicaranya sangat berbeda dari saat dia berbicara kepadanya. Marilyn berbicara tanpa berpikir dua kali. Mungkin dia ingin bicara dengan Anda. Sang Duk menegang mendengar kata-katanya. Marilyn menelan ludah dengan gugup. Apakah aku baru saja mengatakan sesuatu yang bodoh? Pada saat itu, dia mendengarnya berbicara dengan suara rendah. Dia tidak perlu tahu hal-hal seperti itu untuk berbicara denganku. Berlawanan dengan nada bicaranya yang acuh tak acuh, dia tersenyum. Pemandangan yang begitu mempesona hingga Marilyn tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kosong ke wajahnya lagi. Jaga putriku dengan baik. Perintahnya dengan suara lembut. Ekspresi acuh tak acuh kembali muncul di wajahnya. Seolah-olah dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Sudah 4 hari berlalu sejak aku mengurung diri di kamar. Selama waktu itu, aku selesai membaca semua buku yang kupinjam dari perpustakaan. Aku butuh buku baru sekarang. Marilyn sedang pergi keluar untuk melakukan beberapa tugas. Jadi Sheila ada di kamarku sebagai penggantinya. Aku meliriknya. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, Lady Florian? Tanyanya. Sayangnya, aku tidak bisa meminta Sheila untuk membawakanku buku. Tidak seperti Marilyn yang telah mengenyam pendidikan, Sheila hanya bisa membaca kata-kata dasar. Akan lebih baik jika aku pergi ke perpustakaan sendiri. Aku tidak ingin Sheila merasa buruk jika dia tahu alasan mengapa aku tidak mengirimnya ke perpustakaan. Jadi aku memutuskan untuk mengirimnya ke tempat lain. Bisakah kamu membawakanku kue coklat dan teh, Sheila? Iya, tentu saja. Saya akan segera kembali. Ketika dia pergi, aku memberitahu pelayan lain bahwa aku akan mengambil buku dari perpustakaan dan keluar dari kamarku. Repot sekali ya menemukan buku yang tepat untuk dibaca setiap saat. Aku membuka pintu perpustakaan sambil melamun dan terkesiap ketika melihat siapa lagi yang ada di dalam. Ayahku. Oh, ayah, selamat pagi. Kataku tergagap karena terkejut. Meskipun aku menyapanya, aku tidak berharap dia akan menjawab. Ini bukan pagi tapi sore. Jawabnya membuatku terkejut. Meskipun dia menemukan kesalahan pada sesuatu yang kukatakan, seperti yang diharapkan, tidak ada gunanya bagiku untuk terluka oleh tanggapannya. Ya, memang begitu.
Itu kesalahanku. Aku setuju dengan tenang, berharap pembicaraan kami berakhir di situ. Aku berjalan menuju rak buku. Bukankah itu teori pengelolaan harta warisan? Ayahku menatap buku yang sedang kupegang dengan tajam. Ekspresi wajahnya yang dingin mengungkapkan apa yang sedang dipikirkannya. Sepertinya dia bertanya mengapa aku membaca sesuatu seperti ini. Aku buru-buru menaruh buku itu kembali ke rak. Ya, aku hanya ingin tahu tugas seperti apa yang dilakukan ayahku sebagai seorang bangsawan. Ekspresinya mengeras mendengar alasanku. Mengapa kamu penasaran tentang itu? Oh, bagaimana kalau dia berpikir aku serakah? Aku tidak ingin dia salah paham. Jadi aku menjawab dengan nada datar agar tidak terkesan materialistis atau ambisius. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin tahu. Meskipun aku berusaha untuk tidak menyinggung perasaannya, dia sedikit mengernyit. Aku menelan ludah dengan gugup dan menambahkan, "Maaf telah mengganggumu, Ayah. Aku akan pergi sekarang." Aku diam-diam mengakhiri pembicaraan dan mencoba meninggalkan perpustakaan. Jubelian. Suara dingin memanggil namaku, jadi aku berbalik lagi. Ayahku menatapku dengan wajah dingin. Duduk. Apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan kepada aku? Kepalaku mulai sakit saat aku mencoba memahami maksud ayahku. Allen menyarankanku untuk menenangkan pikiran dan tubuhku. Meski takut jatuh sakit lagi, aku tidak bisa mengabaikan tatapan mata ayahku yang penuh beban. Aku rasa aku tidak dapat menghindarinya. Aku duduk di sofa di seberangnya. Bantal yang lembut dan empuk itu menenangkan tubuhku. Tetapi aku masih gelisah dengan apa yang ingin dia katakan. Jubelian. Meski aku memaksakan diri mendengarkannya dengan penuh perhatian, aku meragukan kata-kata yang ditanyakannya selanjutnya. Tahukah kamu 3 unsur yang membentuk sebuah harta warisan? Aku tidak menduga dia akan menanyaiku, tetapi aku menjawabnya dengan cepat tanpa ragu. Tanah merupakan fondasi dari sebuah perkebunan. Tuan tanah menetapkan dan melindungi ketertiban, dan rakyat bertanggung jawab atas produksi sumber daya. Kamu telah belajar dengan baik. Ya, itu karena aku sudah membaca seluruh buku itu. Mengira itu saja yang ingin dikatakannya, aku hendak bertanya padanya apakah aku boleh kembali ke kamarku. Lalu, apakah kamu juga tahu ini? Namun, ujian dadakan ayahku belum berakhir. Ia terus mengajukan pertanyaan kepadaku seolah-olah ingin memeriksa apakah aku telah membaca buku itu dengan seksama. Kapan ini akan berakhir? Ketika aku melirik jam, aku melihat bahwa saat itu sudah pukul 3, 2 jam setelah aku meninggalkan kamarku. Biasanya aku minum teh sekitar jam ini. Oh, kue coklat yang kuminta dibawakan oleh Sela. Aku sedang memikirkan hal itu ketika aku mendengar ketukan di pintu. Tamunya sudah datang, Tuan. Ayahku berdiri mendengar perkataan Derek, kepala pelayan kami. Apakah ini akhirnya berakhir? Aku mengamatinya dengan rasa lega yang ragu-ragu. Kumohon, tinggalkan aku sendiri. Namun, ayahku terus menantang harapanku dan berjalan di depan rak buku. Aku menahan keinginan untuk mendesah. Tuan, Panggil Derek lagi. Ayahku tidak menjawab. Mengapa dia malah mencari buku dan tidak menanggapinya? Sebelum rasa penasaran terus menguasaiku, dia berjalan ke arahku sambil membawa 2 buku yang baru saja dipilihnya. Bacalah ini. Ia menyerahkan buku-buku itu kepadaku dan meninggalkan perpustakaan. Aku memperhatikan profilnya yang tinggi dengan mata gemetar, lalu memeriksa judul-judul buku yang diberikannya kepadaku. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Mengapa kamu ingin seorang wanita biasa membaca tentang strategi dan taktis militer, Ayah? Akan sangat membantu jika Ayah memberiku buku-buku tentang pertanian atau perdagangan. Tetapi buku-buku ini berisi informasi yang tidak akan pernah aku gunakan dalam hidupku. Karena dia menyuruhku membacanya, setidaknya aku harus mencobanya kan? Aku sudah berencana untuk membaca banyak buku yang akan membantu tujuanku untuk menjadi mandiri. Agak merepotkan karena dia menambahkan lebih banyak buku ke daftar bukuku yang terus bertambah. Aku mendesah saat memikirkan semua hal yang harus kulakukan saat ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah liontin. Itu dihiasi dengan batu permata biru besar yang tampak familiar.
Di mana aku pernah melihat ini sebelumnya ya? Aku ingat bahwa itu mirip dengan kalung yang selalu dikenakan ayahku di lehernya. Ah, itu miliknya. Dia pasti lupa dan meninggalkannya di sini. Setelah memutuskan bahwa aku akan mengembalikannya nanti, aku memasukkan kalung itu ke dalam sakuku.